sempurna padaku, bukan kebaikanku hanya oleh kasih karunia-Mu pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu menjadiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Satu, ya. Kasih karunia-Mu, Kau pulihkan aku,
cintamu padaku. Kau berikan hidupmu hanya bagiku. Yesus, kau ku cinta. Tercurah darahmu di Kalvari, bukti cintamu padaku. Kau berikan hidupmu hanya bagiku. Yesus, kau ku cinta. Darahmu sucikanku, darahmu sembuhkanku, darahmu pulihkanku, darahmu bebaskanku. Tercurah darahmu di Kalvari, bukti cintamu padaku. Kau berikan hidupmu hanya bagiku. Yesus, kau ku cinta. Darahmu sucikanku, darahmu sembuhkanku, darahmu pulihkanku, darahmu bebaskanku. Darahmu sucikanku, darahmu sembuhkanku, darahmu pulihkanku, darahmu bebaskanku, darahmu bebaskanku. Mrs. Long, Yes? we found a baby girl for your adoption. She's in Siberia, and she was born with a rare condition. Her legs will need to be amputated. Her life, it won't be easy. Mrs. Long? It might not be easy, but it'll be amazing. I can't wait to meet her. Toyota, start your impossible.
Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih disalib. Oh, 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 oh. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja. Dia memilih disalib. Dia memilih disalib.憂鬱の中に吐いた一筋の光、また泣いた。ここは夢じゃない現実。羽ばたいて落ちた、咲いた記憶の中から。そうだ、君がいた冬のような香りだ。そしてまた泣いた。百チュームのように紡いだ朝から百鬼夜行の断りを味わったことさえ忘れそうなものだね。失っていく辛さから逃げることはできず、けどかといって何者でもないことは認められず、喧騒の中に身を置く心地よさと吐き気をまどろんだ瞳ではにかんで噛みつぶす。感動を享受する、連綿とそうさせる。しびれた左手にある痛みの元が交差する。夜が来る、怯える必要なんてないことは自然の摂理と本能をかすむ。目が回る、彩りから崩れた明日への物語。つぶやきます本音と手をつなぐ。もうどうしようもなくなって革新的に咲いてたけど、うつむいたままYesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang
mujizat yang besar, kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang sembuhkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang Sakitan terperikan, kisah sengsara yang engkau jalani, bagai seorang penjahat. Kau disiksa dan didera tangan manusia, kau diolok dan dihina.
Kepalamu disematkan mahkota duri. Bilur-bilur lukamu hadap. Shalom. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini adalah awal masa Prapaskah yang dalam tahun gerejawi dikenal Rabu Abu. Dalam perayaan ini, kita menghayati hidup dengan sikap merendah dalam pertobatan di hadapan Allah sebagai respon atas kasih-Nya bagi kita. Karena itu, marilah kita mengarahkan hidup kepada Tuhan dalam ibadah ini dalam tuntunan tema merespon kasih Allah dengan pertobatan. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji dari Kidung Jemaat, Hai Mari Sinta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dalam kasih Kristus, Sang Pengampun bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Saudara-saudara, mari dengan sesal dan malu kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa sembari mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami hanyalah debu. Kami tak mampu menjalani hidup dengan baik di hadapan-Mu. Kami sering tidak menghargai kasih dan anugerah-Mu. Pikiran, perbuatan, dan tindakan kami tidak mencerminkan hidup yang telah diselamatkan.
Karena itu kami mohon, Sucikanlah dan tahirkanlah kami ya Tuhan dari segala pelanggaran kami. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 90 ayat 3. Kehendakmu
Mari Bapak Ibu, kita bermazmur, diambil dari Mazmur 51 ayat 1 hingga ayat 15. Kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kita akan memuji Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari pertama Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17, 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10, dan Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 18 sebagai bahan utama renungan kita. Tapi sebelum kita membaca
dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hari Rabu Abu ini ya Tuhan, seberapapun kami yang ada di dalam bait-Mu yang kudus ini, kami datang membawa kefanaan kami di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya kami ini adalah manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa dan kesalahan kami. Kami ini hanyalah debu saja. Tetapi kami bersyukur oleh kasih dan pengampunan-Mu di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, sehingga sekalipun kami telah berada di dalam dosa, kami kembali dipulihkan dan dibenarkan di dalam Kristus Tuhan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menuntun kami bagaimana kami akan menjalani hidup di hadapan Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang pertama yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yoel 2 ayat 12 hingga ayat 17. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusui. Saya ulang, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai dan depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan yang kedua, 1
terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab memberi judul Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun diperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Hosiana. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 dan ayat 16 sampai 18. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16, hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya
orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan, Ure Sumanga Puang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah hari Rabu Abu saat ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, yaitu merespon kasih Allah dengan pertobatan. Merespon kasih Allah dengan pertobatan. Saudara-saudara, kita semua yang memiliki identitas sebagai orang Kristen atau yang menyandang predikat atau status sebagai pengikut Yesus adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang telah beroleh kasih karunia dari Allah. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah dikasihi Tuhan, mesti pola dan cara hidup kita harus sesuai dan harus selaras dengan pola dan cara hidup Yesus. Sebagai orang-orang yang telah dikasihi dan yang telah diselamatkan Tuhan, mestinya cara hidup kita harus sejalan dengan cara hidup Yesus untuk menunjukkan respon atau jawaban kita atas kasih dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kepada sesama kita saja yang telah memberikan sesuatu kepada kita, lalu kita tidak lupa mengucap syukur dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya, bagaimana dengan Tuhan yang sudah mengasihi dan yang sudah menyelamatkan kita? Mestinya kita lebih berbuat dari apa yang sesama kita lakukan terhadap diri kita. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Tak dapat kita pungkiri bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus, kadang-kadang cara hidup atau pola hidup yang kita tampilkan itu tidak jauh berbeda dari apa yang ditampilkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam menjalani hidup mereka setiap hari. Dalam melakukan ritual agama mereka setiap hari. Ahli-ahli Taurat adalah para pemimpin orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang menganggap diri banyak tahu tentang hukum Tuhan. Sementara orang-orang Farisi adalah salah satu kelompok atau golongan orang Yahudi yang menganggap diri sebagai orang yang paling suci, yang menganggap diri sebagai orang yang paling benar, yang paling religius daripada kelompok atau golongan orang lain. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa orang-orang ini justru banyak kali mendapat kritikan dari Yesus? Bahkan oleh Yesus secara terang-terangan menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Kenapa Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik? Itu karena hampir semua ritual agama yang mereka lakukan bukan tertuju kepada Tuhan, bukan terarah kepada Tuhan, tetapi sebaliknya apa yang mereka lakukan semuanya itu tertuju kepada diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan semua kembali kepada diri sendiri, yaitu agar mereka mendapat pujian. Seperti contoh apa yang telah diceritakan di dalam bacaan kita dalam Injil Matius tadi. Ketika mereka memberi sedekah atau memberi sesuatu kepada orang lain, itu mereka berikan di tempat-tempat di mana ada orang yang menyaksikannya. Ini mereka lakukan tidak lain agar mereka mendapat pujian bahwa mereka benar-benar adalah orang yang religius. Demikian pun juga ketika mereka berdoa, doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan itu panjang-panjang dengan kata-kata yang bagus. Bahkan mereka berdoa itu di pinggir-pinggir jalan. Ini semua
mereka lakukan supaya mereka mendapat pujian bahwa mereka adalah orang yang religius. Sama halnya ketika mereka berpuasa, mereka memperlihatkan muka mereka yang muram, biar orang tahu kalau mereka sedang berpuasa, supaya mendapat pujian dari orang bahwa mereka adalah orang-orang yang religius. Nah, terhadap pola dan cara beribadat mereka seperti ini, itu mendapat kritikan dari Yesus. Yesus meluruskan cara beribadah mereka supaya bukan terarah kepada diri mereka, tetapi terarah kepada Tuhan. Nah, karena itu tak perlu cara-cara beribadah itu dipertontonkan kepada orang. Biarlah itu dilakukan di tempat yang tersembunyi, supaya Allah yang tidak kelihatan itu, Allah yang tersembunyi itu akan melihat apa yang kita buat, apa yang mereka lakukan di tempat yang tersembunyi. Jadi apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini di mata Yesus, mereka adalah orang-orang munafik. Dan karena itulah di dalam Matius pasal 23 ayat 14 bagian A, Yesus katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelah rumah janda-janda sedangkan mengelabui mata orang dan doa yang panjang-panjang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus, di sini kita mau diarahkan oleh Yesus agar supaya praktek ibadah yang kita lakukan, kita harus tahu sasarannya kepada siapa, yaitu kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Dan kalau itu yang dilakukan, sama saja memperdewa atau mempertuhan atau mengidolatrikan diri sendiri, menyingkirkan posisi Tuhan, dan itu dianggap suatu kesalahan. Jadi pola dan cara hidup yang ditampilkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di sini tidak lain adalah mau menonjolkan diri, mau menampilkan diri supaya mendapat pujian dari orang lain. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jika cara beragama kita tidak berbeda dengan orang-orang
Farisi, ahli Taurat, kita adalah orang-orang yang tergolong sebagai orang-orang yang munafik. Karena apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, bukan tertuju kepada Tuhan, tetapi tertuju kepada diri kita sendiri. Tidak ada bedanya dengan cara beribadah yang dilakukan oleh orang di luar Tuhan. Nah, karena itu Yesus menjelaskan dan menekankan kepada kita bahwa kalau cara beribadah kita, cara beragama kita seperti itu, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa lagi dari apa yang kita buat, dari apa yang kita lakukan. Karena kita sudah mendapatkan upahnya, yaitu pujian, sanjungan, penonjolan diri. Dan itu di mata Yesus adalah sebuah kesalahan. Nah, karena itu sebagai pengikut Yesus kita diajak agar menjauhkan diri kita dari sikap hidup yang munafik. Hidup yang tidak selaras, yang tidak sejalan dengan apa yang Yesus lakukan. Kalau kita bercontoh kepada Yesus, Yesus itu konsisten dengan apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan. Jadi, satunya kata dengan perbuatan itu yang ditampilkan oleh Yesus. Dan kalau kita berpola kepada Yesus, maka kecenderungan untuk menjadi orang yang munafik itu jauh dari kita. Berbeda dengan ahli Taurat. Mereka sangat tahu persis hukum-hukum Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ajarkan. Dan itu diajarkan. Tetapi dalam prakteknya, lain yang mereka perbuat, lain yang mereka lakukan. Sama halnya dengan orang-orang Farisi. Nah, karena itulah mereka digolongkan sebagai orang-orang yang munafik. Pastilah kita yang ada di sini, juga jemaat yang ada di rumah, tidak suka, tidak senang, bahkan mungkin akan protes kalau kita diberi label sebagai orang-orang munafik. Walaupun mungkin dalam praktek dan cara hidup kita sehari-hari memang seperti itu. Beda apa yang kita akui, yang kita katakan, dengan apa yang kita lakukan. Di satu sisi kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi selain Yesus ada Tuhan-Tuhan lain. Diri kita yang kita puja-puji menggeser kedudukan Yesus sebagai Tuhan. Uang, kekayaan, itu yang menjadi fokus pikiran para pemimpin Israel pada waktu itu, mengajak umat membawa persembahan untuk Tuhan.
Tetapi yang kemudian persembahan-persembahan umat disalahgunakan, dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Memuja Mammon, menyingkirkan Tuhan. Mammon lebih berkuasa daripada Kristus. Dan masih banyak lagi yang bisa menggeser posisi Kristus di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Ini adalah sikap yang munafik. Mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi selain itu, dalam praktik hidup sehari-hari, kita memperhamba diri kepada orang yang kita anggap kuat, kepada orang yang kita anggap bisa memberi solusi untuk hidup kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah contoh, patron hidup kita. Tetapi dalam praktik hidup sehari-hari, kita lebih banyak mencontohi pola dan cara hidup orang di luar gereja. Yesus melarang kita untuk mengambil hak orang lain atau mengambil apa yang bukan punya kita. Tetapi yang kita praktek di luar adalah justru kita mengambil apa yang bukan hak kita, milik kita. Ini adalah sikap dan tindakan yang dipandang sebagai orang munafik. Ritual agama yang dipraktekkan, yang dilakukan bukan mengarah kepada Tuhan, tetapi mengarah kepada diri sendiri. Nah, supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang tercelah, sebagai orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Terlebih khusus dalam status kita sebagai orang yang telah dikasihi Tuhan, maka mari kita merespon kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus itu dengan pertobatan. Bertobat dari perilaku dan cara hidup yang tidak sejalan dengan Kristus. Inilah yang akan menuntun kita untuk benar-benar menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena itu di hari Rabu Abu ini, jika pola dan cara hidup kita selama ini masih tidak jauh dari pola dan cara hidup yang dipraktekkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mari kita bertobat. Mari kita mengubah pola dan cara hidup kita dengan berpatron kepada Yesus. Itu adalah bukti dan jawaban bahwa kita adalah benar-benar orang yang telah mengaminkan anugerah Allah, kasih Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini
akan membawa kita dalam perenungan untuk kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, mewujudkan pola dan cara hidup yang benar, yang sejalan dengan pola dan cara hidup Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh dan sekaligus kita dengan penuh kesadaran membawa diri dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dalam sebuah perenungan bahwa hanya berpola kepada Yesus kita benar-benar akan layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, karena itu mari kita bertobat. Jika pola dan cara hidup yang kita lakukan selama ini tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bertobat adalah sikap atau respon kita terhadap kasih Allah. Dan saat ini tersedia ruang dan kesempatan bagi kita untuk menoreh debu tanah pada dahi atau pada punggung tangan kita. Sambil kita menghayati bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang berasal dari debu. Dan karena kita ini berasal dari debu tanah, kita akan kembali menjadi debu. Dan itu akan mengingatkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang fana. Sebagai manusia yang fana, kita tidak punya kuasa atas hidup dan mati kita. Tubuh serta semua yang kita miliki itu bersumber daripada Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Karena itu dengan sikap rendah hati, mari kita datang secara berurutan ke depan untuk mendapat torehan simbol dari debu tanah. Mari kita maju satu persatu.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang diawali dengan firman Tuhan, Mazmur 66 ayat 13. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku. Diiringi dari lagu KJ 367. Doa persembahan. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dan mengambil sebagian kecil daripadanya untuk kami persembahkan. Terimalah ya Tuhan, dan berkati jugalah yang mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus, pengampunan dosa, kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Tuhan, dalam kefanaan kami,
kami datang merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan, membawa semua masalah dan pergumulan yang kami hadapi setiap hari. Tentu ada banyak perbuatan yang kami lakukan yang menyedihkan hati Tuhan, yang membuat kami bukan semakin dekat kepada Tuhan, tetapi justru semakin membuat jarak, membuat kami jauh dari Tuhan. Keinginan-keinginan yang muncul dari dalam hati kami membuat kami kadang-kadang lebih condong mengikutinya daripada mengikuti suara Tuhan. Kesempatan ini ya Tuhan, di hari Rabu Abu ini, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadirat Tuhan, membawa semua dosa-dosa dan kesalahan kami, baik itu yang kami pikirkan, yang kami ucapkan atau katakan, terlebih khusus yang kami perbuat setiap hari melawan kehendak Tuhan. Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami. Kiranya Tuhan mau memaafkan kami. Dan saat ini kami bersyukur. Kami diingatkan bahwa kami ini berasal dari debu. Dan kami akan kembali kepada debu. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di dalam kefanaan kami, Engkau sungguh mengasihi kami. Sehingga Engkau menganugerahkan putra-Mu, Yesus Kristus, yang telah datang menghampiri kami, mengajar kami, menuntun kami, bagaimana kami harus berbuat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Menjauhkan diri dari sikap kemunafikan yang bertentangan dengan apa yang kami akui, apa yang kami ucapkan, dengan apa yang kami sembah, apa yang kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih firman-Mu sudah memperlengkapi kami lagi. Bagaimana kami akan menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang Engkau telah kasihi, sebagai orang-orang yang Engkau telah selamatkan di dalam dan melalui putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya dalam perjalanan hidup kami ke depan, untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, kami betul-betul akan maknai untuk hidup dan berjalan menurut kehendak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon bimbingan dan tuntunan Roh-Mu untuk selalu setia mendampingi dan menemani kami dalam menjalani hidup kami setiap hari. Jangan biarkan kami berjalan sendiri ya Tuhan, menentukan jalan hidup kami. Karena jika demikian, kami akan jauh daripada-Mu. Tuhan,
tolong kami semua agar hidup dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami betul-betul kami maknai dalam hubungan kami yang baik dan benar dengan sesama. Terlebih khusus kami maknai dalam hubungan kami yang baik dan benar dengan Tuhan. Tuhan, berkati kami semua. Berkati kami dengan semua apa yang kami buat dan lakukan setiap hari. Baik dalam rumah tangga kami, dalam mengangkat tugas pekerjaan dan pelayanan, juga dalam penuntutan ilmu bagi anak-anak kami. Biarlah semua apa yang kami buat, terlebih khusus praktek keagamaan yang kami lakukan, kami akan lakukan berpola dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa di sorga, jadikan kami sebagai orang tua yang baik, sebagai suami yang baik, sebagai istri yang baik, sebagai anak-anak yang baik, yang menjadikan pola dan cara hidup Yesus menjadi patron hidup kami setiap hari. Dan Tuhan, tuntun kami untuk menjalani hidup kami ke depan, khususnya dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kami hadapi. Tuhan, kami percaya apapun yang Tuhan buat bagi kami, semua baik. Tapi mampukan kami untuk melihat kebaikan Tuhan dalam wujud dan bentuk apapun, bukan menurut pikiran kami, tetapi menurut kehendak Tuhan. Dan karena itu, sekalipun saat ini kami berada dalam pandemi COVID-19, biarlah firman-Mu akan terus menguatkan dan meneguhkan kami, bahkan semakin membuat kami mendekat kepada Tuhan, dalam pengharapan bahwa di dalam Tuhan semua masalah, semua pergumulan dapat diatasi. Tuhan, berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam mencari pekerjaan, dalam mengarahkan kehidupan mereka menjadi pribadi yang baik, menjadi manusia yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, dan kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya dengan kasih-Mu Engkau tetap dan terus memberikan keamanan dan kenyamanan untuk hidup di bumi persada Nusantara. Jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa yang akan merongrong tatanan kehidupan berbangsa di negara Indonesia ini. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh hidup kami sejauh yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Ini doa kami, harapan kami, dan permohonan kami. Berkenan Tuhan mendengarkan karena kami berdoa hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang jemaat berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, dengarkanlah terlebih dahulu
petunjuk hidup baru dari Mazmur 51 ayat 12. Senantiasalah memohon kepada Allah untuk dikuduskan seperti kerinduan pemazmur. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Pergilah ke dalam kehidupanmu, nyatakanlah pertobatan yang sungguh sebagai wujud respon atas anugerah Allah. Dan arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan memuji dari Kirim Jemaat 376, bait 1 dan 3. Ikut Engkau saja Tuhan. telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.
Tuhan selesai.